Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bayaki Alvaris Moisa, NIM C1419010 dari Budidaya Perairan Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan membedah ikan mas dan menjelaskan materi praktikum fish wrap. Alat dan bahan digunakan dalam praktikum ini adalah bedah, tisu, ikan mas, dan telenan. Di sini saya menggunakan ikan mas betina, di mana ciri-ciri reproduksinya itu ada perutnya yang membuncit, terus lubang orgenitalnya terlihat jelas, di sini terlihat, dan bentuk tubuhnya ini cenderung bulat. Nah, kita ambil jarum pada bedah dan kita tusuk bagian menula oblongata pada ikan mas. Di sini terletak pada bagian kepalanya. Nah, kita tusuk bagiannya yang fungsinya untuk memingsankan ikan mas ini. Kemudian kita ambil sisik dengan pinset untuk mempermudah saat nanti pembedahan. Kita buat alur untuk proses pembedahannya. Setelah selesai, kita potong bagian dari bagian anus, lalu naik ke bagian garis literalisnya, dan nanti berakhir di bagian insang ikan. Setelah selesai, maka kita lakukan penyayatan dengan menggunakan pisau bedah agar tidak merusak bagian organ dalam ikan. Di sini kita buka bagian organnya dan kita amati bagian setiap organ yang ada di dalam tubuh ikan. Organ reproduksi pada ikan, ciri-ciri reproduksi ikan itu terbagi dua, yaitu ciri seksual sekunder dan ciri seksual primer, di mana ciri seksual sekunder itu dapat diamati secara langsung dengan melihat ciri-ciri fisik pada ikan berupa warna, bentuk tubuh, dan ukuran. Pada ikan ini merupakan ikan mas betina, dapat dilihat dari bentuk tubuhnya yang membulat, kemudian bagian bawah perutnya terlihat membesar dan bagian lubang genitalnya terlihat. Sedangkan ciri primernya dapat diamati dengan cara membedah tubuh ikan seperti ini. Kemudian kita amati bagian organ tubuh dalamnya, lalu kita memperhatikan gonadnya. Di sini terlihat ikan ini merupakan ikan betina karena memiliki sel telur. Dalam perkembangan gonad, perkembangan sel telur atau oosit diawali dari germ cell yang terdapat di dalam lamela dan membentuk oogonia. Stadium oosit dapat dicirikan berdasarkan volume sitoplasma, penampilan nukleus dan nukleolusnya, serta keberadaan butiran kuning telur. Pada ikan ini menunjukkan tingkat kematangan gonadnya pada TKG 4. Hal itu dapat dilihat dari ovari yang membesar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan. Bulir telurnya juga tidak tampak dan mengisi setengah sampai 2/3 rongga perut. Di sini terlihat ususnya juga mulai terdesak oleh sel telur.
Nah, di sini terlihat beberapa organ ikan, diantaranya ada sel telur. Ini sel telur. Dan di sini masuk ke tahap TKG 4, di mana bulir-buliran telurnya sudah tampak terlihat. Selain itu, di sini juga ada ginjal ikan. Ini merupakan ginjal ikan mas. Kemudian ada hatinya. Nah, ini merupakan ginjalnya. Bisa lihat teman-teman semua. Kemudian ada hati. Nah, di sini hati bisa kita ambil datanya untuk mengukur HSI pada ikan mas ini sendiri. Di sini ada jantung. Ini merupakan jantungnya dan masih terlihat berdetak. Nah, di sini kita akan mengambil hipofisa pada ikan dengan memotong kepala ikan pada bagian otaknya, kepalanya maksudnya. Nah, seperti ini kita dapat memotongnya dari bagian itu. Nah, untuk mempermudahnya kita dapat memasukkan jari kita, salah satu jari kita ke bagian mulut ikan mas ini. Lalu kita memotong dari bagian depan, dari bagian mulut hingga ke belakang kepala. Nah, di sini kita buka bagiannya dan kita mengambil hipofisa pada ikannya. Nah, ini merupakan hipofisa pada ikan mas. Kemudian di sini ada perlakuan induksi hormon yang dilakukan penyuntikan pada bagian punggung bagian atas ikan. Di sini kita harus berhati-hati agar ikannya tidak cedera. Selama pelakuan penyuntikan, kita harus mengurut bagian daerah yang akan disuntik agar tidak terjadi penggumpalan pada tubuh ikan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengambilan darah pada ikan. Tekniknya, kita harus menyuntikkan dari bagian sirip anal ke bagian tulang belakang pada ikan. Setelah mentok, kita harus melakukan pemutaran pada bagian jarum suntik, lalu menarik jarum suntik hingga darah keluar. Kemudian kita akan melakukan teknik seks reversal menggunakan asetokarmin dengan melakukan perendaman pada bibit ikan nila. Lalu di sini merupakan gonad ikan yang telah digiling halus, lalu dicampurkan larutan 17 alfa metil testosteron. Kemudian setelah dilakukan pemerataan pada bagian gonad ikan, kemudian kita lakukan pengamatan di mikroskop untuk mengetahui apakah gonadnya ini gonad betina apa gonad jantan. Ini merupakan hasilnya.